Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu dari RW 01 Kelurahan Hutan Kayu Selatan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara penyuluhan tentang kesehatan tentang penyakit tipes ini, typhoid fever ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk datang ya. Perkenalkan, sebelumnya saya Neng Siti Nurhasana, saya perawat dari RSUD Matraman. Saya akan membahas tentang typhoid fever ya, tentang penyakit tipes. Sebelumnya saya kontrak waktu dulu untuk penyuluhan hari ini 10-15 menit cukup ya? Ya, Cukup ya? Oke. Saya udah membagikan leaflet kepada ibu-ibu bapak semuanya. Udah megang semuanya Pak, Bu? Sudah. Oke, leafletnya bisa dibaca, nanti juga bisa dibawa pulang ya buat disosialisasikan kepada tetangga dan saudara semuanya ya. Ini ya. Oke. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu typhoid fever atau penyakit tipes? Demam. Penyakit demam. Oke, itu salah satu tanda gejalanya ya. Oke, mari kita bahas ini. Nah, yang akan kita bahas itu dari penyakit ini adalah pengertiannya apa sih itu penyakit typhoid fever gitu kan. Kemudian tanda gejalanya apa sih? Terus komplikasinya yang apa? Kemudian bagaimana cara penularannya? Bagaimana cara pencegahannya? Terus juga penata laksanaannya seperti apa? Dan juga pemeriksaan diagnosisnya apa aja sih gitu kan. Oke. Ini ada pengertian ya dari penyakit typhoid fever atau yang kita kenal dengan penyakit tipes. Nah, demam tifoid atau tipes ini adalah infeksi bakteri yang dapat mengganggu banyak organ yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut dengan makanan dan air yang tercemar. Nah, tercemarnya itu oleh si kuman yang namanya bakteri Salmonella typhi. Nah, kemudian ini ada menurut para ahli nih, salah satunya menurut Cahyono pada tahun 2010, beliau menyatakan bahwa demam tifoid itu adalah suatu penyakit infeksi oleh bakteri yang nama bakterinya itu adalah Salmonella typhi ya, dan bersifat endemik yang termasuk ke dalam penyakit menular. Jadi si penyakit tipes ini tuh disebabkannya oleh kumannya namanya bakteri Salmonella typhi, bukan oleh virus ya, oleh bakteri Salmonella typhi, dan menular nih ibu-ibu bapak. Jadi si penyakit tipes ini menular, jadi kita nggak boleh meremehkan. Soalnya banyak di luar sana yang bilang ya udahlah penyakit tipes ini gitu kan nggak terlalu bermasalah gitu kan, nggak menular, jadi kita nggak waspada gitu. Padahal sebenarnya ini penyakit menular. Sampai sini paham ya? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tanda dan gejala nih dari penyakit typhoid fever ini. Yang pertama itu demam. Kadang kan kalau kita demam ya, kita suka ya udahlah demam doang. Nah, ini salah satu ciri khas ya dari penyakit tipes ini, demamnya itu pada sore dan malam hari. Nah, kita kadang suka bingung nih kalau kita sakit demam nggak turun-turun gitu kan. Ini apakah kita DBD atau tipes? Jadi kita bisa membedakan ya antara DBD sama tipes. Nah, kalau tipes ini tuh demamnya itu pada sore dan malam hari, bisa diingat ya. Kemudian ada juga yang penyakit tipes ini nyeri kepala, kemudian nyeri otot, pegel-pegel, kemudian tidak mau makan nih orangnya gitu kan, terus mau muntah. Ada juga nyeri perut, dan juga ini ada konstipasi. Konstipasi itu tidak bisa BAB. Ini biasanya terjadi pada orang dewasa. Kemudian ada diare. Diare biasanya terjadi pada anak-anak, bisa juga terjadi BAB berdarah. Oke, sampai di sini bisa diingat ya tanda gejalanya ya? Iya. Oke. Boleh lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan dulu ya. Boleh dipotong atau boleh nanti dipertanyakan ya. Lanjut. Di sini ada komplikasi. Berhubung si penyakit tipes ini mengganggu organ salah satunya pencernaan, maka bila tidak diobati dengan tepat dan cepat, bisa menimbulkan beberapa komplikasi. Salah satunya yaitu adalah perdarahan pada usus. Nah, kemudian ada juga usus bocor atau lubang pada usus. Ada juga peradangan pada rongga perut nih, dan juga penurunan kesadaran sampai shock. Jadi harus hati-hati kalau mengalami tanda gejala seperti yang saya sebutkan tadi. Segera pergi ke fasilitas kesehatan untuk mendapat pengobatan, karena komplikasinya itu sangat berbahaya ya. Oke, lanjut. Di sini ada penularan. Nah, ini ada penularan. Jadi karena tadi kita sudah sebutkan kan kalau penyakit tipes ini penyakit yang menular. Nah, penularannya itu adalah melalui makanan dan minuman yang tercemar oleh tadi si kuman tadi ya, si bakteri Salmonella typhi tadi ya. Nah, si kuman Salmonella ini dapat bertahan lama dalam makanan.
Kemudian penggunaan air minum secara massal yang tercemar oleh bakteri ini menyebabkan terjadinya KLB. KLB itu kejadian luar biasa. Kemudian vektor serangga seperti lalat juga berperan dalam penularan penyakit ini. Jadi bisa membawa si kuman ini kemana-mana ya, si lalat ini ya, dan bisa menghinggapi makanan atau minuman kita, sehingga nanti kita konsumsi kita tertular oleh si penyakit tipes ini. Di sini cara penularannya ada 5F. 5F ya. 5F itu ada food. Food itu makanan, kemudian ada pincer. Pincer itu jari tangan atau kuku. Kemudian ada vomitus. Vomitus itu muntah. Kemudian fly, lalat, dan juga terakhir ada feces, tinja. Jadi dari 5F ini food, makanan. Makanya kita harus makanan itu benar-benar harus bersih, makanannya dimasak dengan baik dan benar. Kemudian cara penyimpanan juga harus selalu tertutup ya, makanan jangan terbuka biar tidak dihinggapi lalat. Kemudian di sini ada finger atau jari tangan. Nah, finger jari tangan itu kita harus selalu mencuci tangan, apalagi di era pandemi kayak gini harus sering-sering mencuci tangan ya. Biasanya orang Indonesia nih kalau mencuci tangan itu nantilah setelah makan kan gitu kan, karena merasa kotor. Padahal yang paling baik itu mencuci tangan itu sebelum dan sudah makan. Sebelum makan kenapa? Karena kan kalau sebelum makan kita bisa megang apa, dari mana gitu kan. Kita nggak tahu nih di tangan kita itu banyak kuman apa aja yang nempel di tangan kita. Makanya sebelum makan kita harus memastikan tangan kita bersih dengan cara mencuci tangan ya. Kemudian vomitus, muntah, sama feces, tinja sekalian ya. Karena si tipes ini menyerang organ pencernaan, jadi si kumannya itu bisa berada di muntahan orang yang terinfeksi tipes, dan juga ada dari tinjanya. Jadi ketika orang yang terinfeksi tipes ini muntah terus atau enggak BAB, dan BAB itu sembarangan ya, enggak di toilet yang bener-bener toilet, misalkan dia nggak punya toilet, dia BAB sembarangan di mana aja. Nah, ketika dia BAB muntah, datanglah lalat dan dia menghinggapi si lalat itu dari si tinja sama muntahannya itu, nanti dia si lalatnya nanti menyebarkan kumannya, menghinggapi makanan kita, menghinggapi minuman kita, sehingga nanti kita bisa tercemar. Maka dari itu jangan buang BAB sembarangan ya, dan juga harus selalu menutup makanan biar tidak tercemar oleh si bakteri salmonella ini. Oke, sampai sini paham ibu bapak? Paham. Saya kecepatan nggak ya ininya penyuluhannya, materinya kecepatan nggak? Kecepatan Ya? Iya. Oke, nanti kita ini ya, saya pelanin ya. Nanti kalau kecepatan bilang lagi ya Bu ya, Iya. karena kebiasaan. Oke, di sini ada pencegahan ya. Di sini pencegahan dari penyakit tipes. Nah, yang pertama kita harus perbaikan sanitasi lingkungan. Di sini perbaikan sanitasi lingkungan misalnya nggak buang sampah sembarangan. Terus kita kayak selokan dibersihkan dekat rumah kayak gitu ya. Kemudian penyediaan air bersih. Jadi sebisa mungkin kita kalau minum nih selain dari air kemasan ya, misalkan dari bak atau dari air keran kayak gitu, kita harus benar-benar memasaknya dengan mendidih, dengan matang sebelum kita konsumsi. Kemudian yang tadi saya bilang selalu mencuci tangan. Selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, ingat ya. Pokoknya habis dari mana-mana kita harus selalu mencuci tangan. Kemudian kebersihan makanan dan minuman, seperti yang sudah saya disampaikan, kebersihan makanan itu dicuci dulu makanannya gitu kan, terus kemudian dimasak dengan matang. Kemudian minuman juga harus selalu tertutup ya, jangan dibiarkan terbuka biar nanti si lalat tadi itu tidak menghinggapi makanan minuman kita. Kemudian dan juga tidak BAB sembarangan ya. Oke, sampai sini paham ya? Ya, paham. Oke, nanti kalau mau tanyain boleh ya, ditanyakan aja ya. Lanjut, di sini ada penata laksanaan. Penata laksanaan dari penyakit tipes. Kalau kita merasa, oh kok saya demam gitu kan, demamnya itu terutama pada sore dan malam hari, kok saya nyeri kepala gitu kan, mual muntah, nyeri perut, terus tidak mau makan, kita harus waspada. Makanya kita harus istirahat di rumah, istirahat baring di rumah ya. Apabila nanti kita udah istirahat kok nggak kunjung sembuh ini penyakitnya gitu kan, masih terus-terusan, kita harus pergi ke fasilitas kesehatan terdekat nih ya, untuk kalau memungkinkan penyakitnya itu benar-benar tipes yang harus dirawat, nanti kita harus dirawat di rumah sakit. Kemudian diberikan terapi pemberian cairan, terus nanti juga diberikan obat-obatan, biasanya sih antibiotik ya kalau buat penyakit tipes ini. Kemudian selanjutnya pemeriksaan diagnostik nih.
Nah, pemeriksaan diagnostik itu pada tipes itu kan kalau kita ke fasilitas kesehatan ya, di rumah sakit ya, misalkan ibu bapak memeriksakan diri ke rumah sakit karena mengalami tanda gejala yang udah saya sebutkan tadi. Misalkan nanti dokternya itu biasanya akan menganjurkan untuk pemeriksaan darah. Nah, pemeriksaan darah itu untuk menegakkan diagnosa tipes atau tipoid ini harus diperiksa dengan namanya cek widal. Nanti cek widal ini bisa menentukan nih orang itu terinfeksi penyakit tipes atau enggak ya, seperti itu. Nah, udah nih materi dari saya udah cukup sekian, udah selesai. Baik, ibu bapak ada yang mau ditanyakan silahkan, kalau ada yang mau bertanya ya, atau ada yang belum mengerti boleh silahkan. Oh iya ibu, dengan ibu siapa bu, boleh nanya? Saya Nadia. Iya. Mau nanya ini, Ya, boleh, tadi kan pasti penularan. Kan si kumannya itu bisa bertahan lama dalam makanan. Nah, berapa lama tuh si kumannya dapat bertahan? Oh ini ya, di Ya. penularan penyakit tipoid ini kuman dapat bertahan lama dalam makanan. Oke. Sebenarnya kalau kita belum bisa mastiin nih dalam makanan itu si kuman bisa bertahan berapa lama, cuman kan masa inkubasi kalau dalam tubuh manusia itu sampai dia menimbulkan tanda gejala itu sampai 2 minggu ya. Nah, kalau dalam makanan saya belum bisa memastikan berapa lama, cuman untuk mencegahnya itu kan makanya tadi saya bilang harus kayak makan buah-buahan nih gitu kan, yang nggak harus dimasak, kita harus cuci bersih dulu biar kalau misalkan di situ di makanan itu terdapat si bakterinya, bisa bakterinya hilang gitu kan, bersih gitu kan. Kemudian kalau makanan-makanan kayak sayuran, daging kayak gitu-gitu, kita harus memasaknya bener-bener yang baik dan benar gitu, soalnya si bakteri ini tuh bisa mati dalam suhu 65 derajat sampai 77 derajat Celcius kalau tidak salah, seperti itu. Jadi kalau buat bertahan berapa lamanya saya kurang ini ya, belum pasti berapa lama, cuman kalau untuk mencegahnya lah ya, biar kita nggak tertular, kita harus benar-benar mencuci tangan, mencuci makanannya, dan juga memasak dengan matang makanannya ya. Bisa dipahami bu? Ya, bisa Bu. Makasih. Mau ditanyakan lagi apa kurang puas atau gimana? Sudah puas. Sudah cukup ya? Oke. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan silahkan, kalau mau ditanyakan. Nggak ada, paham semua ya? Ya. Baik, oke. Kita sebelum mengakhiri, coba saya mau evaluasi dulu ibu-ibu bapak sejauh mana bisa menangkap materi saya ya, yang penyuluhan tadi ya. Oke, tadi pengertiannya apa sih dari penyakit tipoid fever ini, pengertiannya? Ada yang bisa menyebutkan silakan? Ya, ibu yang di belakang silakan bu. Pengertiannya itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Ya betul ya. Jadi si penyakit tifoid ini tuh adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh oleh bakteri Salmonella typhi ya. Oke. Kemudian tanda gejala, ada yang bisa menyebutkan tanda gejala? Ya silakan bu. Tanda gejalanya itu ada demam, Betul. mual, muntah, nyeri kepala, terus pegal-pegal. Pegal-pegal boleh, itu salah 5-nya ya. Salah 5 ya yang tanda gejala dari penyakit tipes ini. Oke, ini tanda gejalanya itu saya ulang ya. Ada demam. Diingat ya Bu ya, demamnya itu terutama pada sore dan malam hari. Kemudian ada nyeri kepala, nyeri otot, pegel-pegel ya. Kemudian anoreksia atau tidak kayaknya ya. Boleh silakan Bu. Jadi penularannya itu melalui makanan dan air yang tercemar si kuman. Oke, betul. Jadi penularan penyakit ini tuh adalah melalui air dan makanan yang tercemar oleh kuman tadi ya, bakteri Salmonella typhi tadi ya. Yang ini nih tadi penularannya yang 5F tadi ya, yang ada makanan, kemudian jari-jari tangan, muntah, lalat dan juga tinja. Oke, satu lagi ya tentang pencegahan. Ada yang masih ingat pencegahannya seperti apa? Enggak. Oke, boleh silakan Bu. Mencuci tangan, air bersih, makanan dan minuman harus bersih, dan tidak BAB sembarangan. Oke, satu lagi tambahannya perbaikan sanitasi lingkungan ya. Iya. 5 tahap itu yang harus kita terapkan ya untuk mencegah biar tidak terjadi infeksi dari penyakit tipes ini. Oke, baik. Sekian ya penyuluhan hari ini dari saya. Terima kasih banyak buat ibu-ibu bapak-bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang untuk menambah ilmu dan wawasan ya tentunya ya. Baik, tadi karena saya udah berikan leaflet,
semoga bisa bermanfaat semuanya buat bapak ibu-ibu. Kemudian nanti leafletnya boleh dibawa pulang dan nanti boleh disosialisasikan kepada tetangga dan sanak keluarga ya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.